Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan channel Karsidi TV. Dan marilah terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karsidi TV terlebih dahulu menghaturkan terima kasih kepada subscriber yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga berkesinambungan. Judul konten kita hari ini yaitu ngerumpi dan keterampilan. Betapa enak dan nikmatnya hidup ini. Kita dimanja dengan berbagai fasilitas dan sarana hidup. Semua produk dibuat dan disajikan untuk menunjang kemudahan dan kesenangan hidup. Mulai dari produk peralatan sampai produk makanan dan minuman, dari produk kesehatan dan kecantikan. Terpenuhinya segala kesenangan hidup berupa fasilitas dan sarana perlengkapan hidup merupakan anugerah yang tentu harus kita syukuri dan kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja, karena dari situlah kita bisa mewujudkan pilihan dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pilihan hidup itu, tidak ada cara lain kecuali kamu harus bekerja, berusaha, berjuang, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka sungguh tidak elok manusia yang ingin hidup nikmat tetapi tidak mau berikhtiar. Sungguh tidak elok manusia yang ingin sukses dan berhasil tetapi tidak mau berjuang. Berhentilah gengsi, berhentilah banyak gaya, berhentilah hanya mimpi, berhentilah hanya menghayal, berhentilah hanya hidup segan mati tak mau. Ayo berikhtiar di jalan yang baik dan positif supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hari-hari seperti di era pandemi COVID-19, marilah bersama-sama memperbaiki diri. Tolonglah diri masing-masing, setidaknya tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan apabila masih mampu, tentu tolong juga kerabat dan sahabat kita. Di saat pandemi COVID-19, dalam keadaan musibah istilahnya saja, tidak dapat disangkal lagi. Keadaan ekonomi dan kegiatan lainnya sedikit terganggu. Tetapi alhamdulillah apabila dibandingkan dengan ibu bapak kita zaman dulu, pasti lebih baik dan lebih enak sekarang. Apalagi kalau dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu kita semasa masih kecil. Apa yang tidak ada pada masa kita sekarang? Semuanya sudah ada. Keadaan inilah yang tidak terasa membawa gaya hidup, tentu saja gaya hidup yang baru, ditandai dengan servis yang serba instan, cepat saji, dan online. Kita bisa order lewat media online. Makan tidak perlu masak, minum tidak perlu merebus, jajan tidak perlu bayar, pakai kartu kredit atau dengan ngutang. Mau apa saja tidak perlu repot-repot. Tetapi hilangnya budaya cepat saji juga merambat ke area moral dan norma. Contohnya, kumpul dulu nikah belakangan, uang muka dulu baru ke KUA, ambil barang dulu bayar belakangan, sikat dulu uang dulu, laporan belakangan, bisa diatur katanya. Ngerumpi yang biasa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, sekarang laki perempuan sama saja dengan tidak lagi mengenal waktu dan tempat, ngerumpi melalui media sosial. Tetapi survei membuktikan kaum perempuan lebih banyak intensitas dan frekuensinya.
Ngerumpi umumnya biasa dilakukan dengan setidaknya ada 3 cara. Pertama, bertemu langsung, seperti arisan, reunian, kumpul-kumpul, kongko-kongko, dan lain sebagainya. Nomor kedua, melalui media, misalnya melalui media handphone, telepon, WA, sampai berjam-jam lamanya dengan tanpa malu-malu yang privasi saja diungkapkan. Mereka tidak takut lagi diketahui oleh orang lain. Misalnya yang nomor ketiga, melalui chatting dan live streaming. Mereka berdua melalui Dumai, dunia maya, ngerumpi, ajang gaul, dan sekaligus ajang unek-unek yang tidak terasa, seolah-olah mereka menelanjangi dirinya sendiri. Informasi baru itu penting, pengalaman baru juga penting, apalagi ilmu pengetahuan sangat penting. Maka dengan sarana dan alat yang digunakan mendatangkan manfaat positif, tentu saja harus menambah pula kesolehan sosial, memantapkan persaudaraan, persatuan, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu tentu boleh-boleh saja. Sehingga bagi kaula muda, ngerumpi juga dimanfaatkan untuk mengisi waktu kosong, untuk kegiatan positif dan menghindarkan dari perbuatan terlarang. Tetapi apabila ngerumpi dijadikan ajang menyebar gosip, menyebar isu, menyebar fitnah, dan memecah belah, maka ngerumpi adalah perbuatan terlarang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini sudah masuk ke dalam ghibah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Ghibah atau menggunjing adalah sebuah dosa. Dan kebohongan adalah juga sebuah dosa. Walau yang digunjing itu adalah benar, tetap saja Allah menyatakan sebagai dosa. Lalu bagaimana jika yang digunjing itu adalah kebohongan? Tentu dosanya akan berlipat ganda. Rasulullah menjelaskan betapa berat siksanya orang yang suka membuat kebohongan. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membicarakan orang beriman sesuatu yang tidak baik ada padanya, maka Allah akan menggelontorkan jus buah ahli neraka ke mulutnya sampai bisa mengeluarkan apa yang pernah dia katakan. Kepada para pecinta Rasul dan hal-hal baik serta positif, daripada ngomong yang tidak-tidak, mendingan cari kesibukan yang baik-baik dan positif-positif saja. Ngaji, zikrullah tentu lebih bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kalimat-kalimat tersebut akan memberikan ketenangan hati, menjadi tameng penyelamat hidup, dan menjadi amal baik yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang waktu luang cukup banyak, kenapa tidak dipergunakan untuk belajar mengasah keterampilan, khususnya untuk kaum wanita? Mari asah keterampilan kewanitaan Anda. Mungkin kamu sekarang ini memandang sinis tentang keterampilan wanita. Barangkali kamu telah berpikir menjadi wanita karir.
Buat apa belajar keterampilan? Nanti kan bisa ambil pembantu atau baby sister. Sekarang kamu merasa tidak perlu untuk keterampilan kewanitaan. Tetapi cobalah nanti ketika tiba waktunya, kamu tidak bisa mengelak dari takdir sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, menjadi manajer rumah tangga, menjadi bendahara keluarga, menjadi desainer kamar tidur, menjadi desainer ruang tamu dan lain sebagainya. Disitulah kamu baru sadar ternyata yang dianggap sepele itu sangat besar artinya dalam hidup berumah tangga. Kalau tidak tahu dan tidak memiliki keterampilan, kelak kamu akan bingung dan akan merasakan diri tidak sempurna sebagai seorang wanita. Apa yang akan kamu lakukan kalau tiba-tiba anak rewel, demam tengah malam? Apa yang kamu kerjakan kalau suami tiba-tiba sakit tidak berdaya? Bagaimana kalau pembantu kamu bertanya tentang jenis sayuran, buah atau bumbu yang harus dibelinya? Bagaimana memilih ikan segar, daging segar, dan lain sebagainya? Hal-hal kecil dan sepele itulah justru yang menjadikan penilaian dan menjadi perekat keharmonisan rumah tangga. Kenapa kamu tidak mencobanya untuk belajar? Ayo saudari-saudari sekalian, semangat sebelum terlambat. Pelajari ilmu pengetahuan, keterampilan apa saja yang positif, dan carilah pengalaman yang cukup demi kebahagiaan kamu di masa kini dan masa yang akan datang. Semoga bermanfaat dan berhasil. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.